Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih. Hari ini Senin 5 Juli 2021, Pekan Biasa ke-14. Kita akan bacakan dan renungkan Injil Matius, bab 9 ayat 18 sampai 26. Mari kita simak bacaan Injilnya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Terima kasih Tuhan. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saudara-saudari terkasih, sebagaimana telah kita renungkan dalam beberapa hari biasa pekan lalu, bahwa Yesus berkuasa atas kekuatan alam, berkuasa atas kekuatan roh jahat, berkuasa atas kekuatan penyakit, dan berkuasa atas kekuatan dosa. Bacaan Injil hari ini menambah satu penyingkapan kekuasaan Yesus sebagai Tuhan, yakni berkuasa atas kekuatan kematian. Dia menyembuhkan wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan membangkitkan anak seorang kepala rumah ibadat. Awalnya banyak orang yang menertawakan dia karena dia tidak menganggap anak kepala rumah ibadat itu mati, melainkan tidur. Ketika dia membangkitkannya dan anak itu hidup, justru lebih banyak orang yang percaya kepadanya dan bahkan berita tersiar ke seluruh daerah itu. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, kekuatan keilahian Yesus disingkapkan satu persatu kepada manusia lewat keterbatasan-keterbatasan manusia. Tuhan bekerja dalam diri manusia yang lemah, dalam diri orang yang menderita, dalam diri orang berdosa, dalam diri orang sakit, bahkan dalam diri orang yang sudah dianggap sudah mati. Tuhan memiliki kekuatan positif yang menguatkan, yang menyembuhkan, menyucikan, dan menghidupkan. Bisa kita renungkan secara praktis bahwa Yesus datang membawa budaya kehidupan dan bukan tradisi kematian. Dia membawa nuansa positif, keteguhan dan kepastian di tengah situasi yang penuh dengan pernyataan dan pikiran negatif, penuh dengan suasana kecemasan, situasi ketidakpastian. Para pengikutnya diundang untuk meneruskan misi budaya kehidupan tersebut di tengah dunia yang terancam oleh begitu banyak trik budaya kematian. Budaya kehidupan pasti membuat orang maju, membuat orang berkembang, membuat orang berharap, bersemangat, bahkan diapresiasi, bersukacita, berbahagia, dan berharga. Di mana ada satu orang pengikut Kristus, diharapkan di sana ada pengharapan akan terciptanya budaya kehidupan. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, harapan, kasih, sukacita, dan kebahagiaan selalu membuat orang maju, berkembang, dan hidup. Ini adalah budaya kehidupan. Sebaliknya,
keputusasaan, kebencian, kesepian, dan kesedihan menghantar orang pada kemunduran dan bahkan pada kematian. Ini adalah tanda-tanda kematian. Tentunya kita mau hidup, kita mau berkembang, dan kita mau maju. Karena itu harapan, sukacita, kasih, dan kebahagiaan diutamakan dan diwartakan. Semoga Tuhan memberkati.